Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu materi matematika, yaitu Teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita lanjut, Sobat Denpasar Mengajar perlu tahu terlebih dahulu Teorema Pitagoras itu apa. Oke, ya, kita coba perhatikan ya. Cing. Ya, ini Sobat Denpasar Mengajar. Bunyi dari Teorema Pitagoras. Nah, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Oke, jadi Teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih jelas, Bapak gambar aja segitiga siku-siku ya. Oke, Bapak gambar dulu. Nah, ini sebuah segitiga siku-siku. Ya. Bapak kasih nama sisi-sisinya. Ya, ini A, ini B, ini C. Nah, berdasarkan konsep Teorema Pitagoras, maka kita bisa buatkan rumusan dari ketiga sisi segitiga siku-siku ini. Oke, yang pertama Sobat Denpasar Mengajar, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke? Kalau kita mencari C-nya saja, maka akan kita rubah menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, itu kalau mencari sisi yang C. Bagaimana kalau mencari sisi yang lainnya? Nah, A misalnya. Jadi A kuadrat nanti ya kita ambil dari rumusan yang pertama. Maka A kuadrat akan menjadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan rumusan A itu akan menjadi akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, begitu juga dengan yang B. Kita membuatnya menjadi B kuadrat sama dengan apa? C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau kita mencari B saja, maka rumusan akan menjadi B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke? Oke Sobat Denpasar Mengajar, jadi ketiga rumusan ini wajib Sobat Denpasar Mengajar pahami untuk bisa mengerjakan rumusan soal-soal dalam Teorema Pitagoras. Nah, berikutnya barangkali Sobat Denpasar Mengajar, Bapak akan ajak Sobat Denpasar Mengajar untuk mengerjakan beberapa contoh soal dari Teorema Pitagoras. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung aja membahas beberapa contoh soal terkait dengan Teorema Pitagoras ini ya. Oke, Bapak mulai dari soal yang pertama. Bapak gambar di papan. Oke. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, coba perhatikan gambar segitiga yang pertama. Segitiga siku-siku yang pertama. Tugas kita mencari nilai C. Ya. Nilai C itu adalah nilai untuk sisi miring dari
segitiga siku-siku ini. Oke. Sobat Denpasar mengajar, lihat lagi rumusan yang tadi. Jadi C, ya. C sama dengan apa? Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya. Jadi akar dari berapa? Ini jadi 16, ini 9. Jadi 16 tambah 9 adalah akar 25. Nah, akar 25 berapa Sobat Denpasar mengajar? 5, betul. Ya. Jadi kita sudah dapat nilai C atau nilai dari sisi terpanjang dari segitiga siku-siku yang nomor 1 adalah 5. Oke, gampang bukan? Nah, kita coba lanjut ke soal yang kedua. Oke, Bapak gambar dulu. Yang kedua. Oke, coba perhatikan segitiga siku-siku yang kedua. Ya. Oke, Bapak lupa ngasih tanda siku-siku di sini, ya. Sisi yang tidak diketahui adalah salah satu sisi penyikunya. Ya. Coba ingat kembali materi yang tadi. Jadi kalau kita mencari nilai A, ya, berarti apa? Akar dari kuadrat sisi terpanjang berapa? 10 kuadrat dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain, yaitu 8 kuadrat, ya. Oke, kita kuadratin dulu. 10 kuadrat berapa? 100. 8 kuadrat 64. 100 kurang 64 36, ya. Akar 36 berapa? 6. Oke. Jadi sudah dapat Sobat Denpasar mengajar, sisi A itu besarnya adalah 6. Oke. Masih belum cukup, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Bapak gambar dulu soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Oke, ya, Pak gambar. Nah. Oke. Ini ada tanda siku-siku. Ya. Soal yang ketiga, kalau Sobat Denpasar mengajar perhatikan, hampir mirip dengan soal yang kedua, di mana salah satu sisi penyikunya tidak diketahui. Oke. Kita tuliskan rumusannya, ya. Jadi kalau kita tuliskan B sama dengan apa? Akar dari, ya, sisi terpanjang 15 kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lain 9 kuadrat. Ya, 15 kuadrat berapa? Ya. 225. 9 kuadrat berapa? 81. Ya, 225 kurang 81 hasilnya, ya, berapa Sobat? 144. Nah, sekarang Sobat Denpasar mengajar mencari akar dari 144 itu berapa? Nah, untuk membahasnya Bapak sudah pernah ulas di video Bapak sebelumnya tentang cara cepat mencari akar pangkat 2. Ya, Sobat Denpasar mengajar bisa melihat di video tersebut. Oke, kalau kita cari nanti cara cepatnya, akar dari 144 adalah, ya, berapa? 12. Oke, jadi nomor 3, sisi B panjangnya adalah 12. Oke. Bapak kasih contoh lagi soal yang keempat, ya. Oke, soal yang keempat. Misalnya, nah, gambar segitiganya Bapak bedain, segitiga siku-sikunya. Nah, misalnya seperti ini. Ya.
Kemudian sisinya barangkali di atas itu P. Di sini barangkali 10. Di sini 26. Nah, berapa besarnya nilai P? Oke. Kalau sobat Denpasar perhatikan ya. P itu berada di salah satu sisi penyiku. Berarti rumusan yang kita gunakan apa? P sama dengan akar dari kuadrat sisi terpanjang 26 kuadrat dikurangi kuadrat dari sisi penyiku yang lain 10 kuadrat. Oke, 26 kuadrat berapa sobat? Ya, 676 ya. 10 kuadrat adalah 100 ya. Nah, hasilnya nanti akar dari 676 dikurangi 100 adalah 576. Nah, kira-kira akar 576 berapa sobat? Ingat ya, untuk menyelesaikan ini tonton dulu video Bapak tentang cara cepat mengerjakan akar pangkat 2. Oke. Ya, cara cepatnya, dengan cara cepat kita bisa ketahui akar dari 576 adalah 24. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, Bapak sudah berikan 4 buah contoh ya, soal-soal terkait dengan teorema Pitagoras. Bagaimana? Belum cukup? Kalau belum cukup, Bapak tambahkan lagi soal dari teorema Pitagoras ini. Oke, Bapak hapus dulu papannya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, papannya sudah bersih. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh soal lain lagi ya, terkait dengan teorema Pitagoras. Oke, Bapak gambar aja ya. Soal yang kelima. Oke, ini Bapak gambar segitiga siku-sikunya. Nah, siku-sikunya berarti di sini ya. Nah, sekarang Bapak kasih angka. Oke, misalnya di sini 7, di sini 24, di sini M. Oke. Dari gambar nomor 5, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah sisi miring. Oke. Berarti kita tulis rumusannya ya. M sama dengan berarti apa? Akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Oke. 7 kuadrat berapa? Berarti 49. 24 kali 24 hasilnya adalah 576. Maka 49 ditambah 576 adalah akar dari 625. Oke, kembali diingat ya, bagaimana cara mencari akar pangkat 2 dari 625. Oke, ingat tonton video Bapak cara cepat mencari akar pangkat 2. Oke, jadi 625 itu hasilnya berapa? Akarnya adalah 25. Itu soal yang kelima, Sobat Denpasar Mengajar. Oke, Bapak kasih lagi satu contoh soal ya. Nah, segitiga siku-sikunya Bapak bedain lagi. Ya, nomor 6 misalnya. Pak bedain misalnya begini ya segitiganya. Oke, ya, siku-sikunya barangkali di sini. Nah, ya, jangan bingung dengan bentuk-bentuk segitiga yang sudah Bapak gambar, ya. Misalnya sisi ini Bapak kasih angka 8. Nah, sisi ini ya berarti di sini adalah sisi terpanjang ya. Bapak kasih 17.
Dan di sini Bapak kasih N saja, ya. Jadi yang kita cari apa? Salah satu sisi penyikunya. Oke. Berarti rumus yang kita gunakan apa? N sama dengan akar dari 17 kuadrat atau kuadrat sisi terpanjang dikurangi dengan kuadrat sisi yang lainnya, 8 kuadrat, ya. Oke, 17 kuadrat berapa? 17 kali 17 adalah 289, ya. Terus kalau 8 kuadrat adalah 64. Nah, 289 dikurangi dengan 64 hasilnya 225. Oke. Akar dari 225 berapa sobat? Ya. Akarnya adalah betul 15. Oke. Sobat Denpasar Mengajar bagaimana? Sudah paham? Ya. Jadi demikian penjelasan Bapak tentang teorema Pitagoras. Mudah-mudahan bisa Sobat Denpasar Mengajar pahami dan bisa Sobat Denpasar Mengajar gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bapak cukupkan dulu video teorema Pitagoras ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya dan tetap diingat belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.